Yo, assalamualaikum brotherku semuanya. Apa kabar kalian brother? Mudah-mudahan kalian sehat terus, oke? Dan yang sakit kayak gua, mudah-mudahan kalian cepet sembuh ya. Karena gue juga ini masih masa pemulihan. Beda sehari sama video yang kemarin lah ya. Tapi semoga nanti saat kita sudah sembuh, kita tidak akan sakit lagi, amin. Kali ini gue bakal ngasih kalian brother rekomendasi. Bukan rekomendasi sih, sebenarnya cuman informasi doang. 8 emulator Android yang mungkin belum kalian tahu brother, dan mungkin beberapa diantaranya kalian udah tahu juga sih, mungkin, atau mungkin semuanya kalian udah tahu, bisa jadi sih. Ya tapi kan gue bikin konten buat yang belum tahu, bukan yang buat yang udah tahu. Tapi kalau yang udah tahu pengen nonton juga, makasih banyak. Jadi buat brotherku semuanya yang baru pada gabung di channel ini, jangan lupa subscribe brother channel ini, channel mereka. Karena selain gue ngasih kalian rekomendasi tentang emulator Android kayak gini, gue juga bakal ngebagiin kalian tutorialnya brother seputaran emulator Android sama emulator gaming juga. Di samping itu gue juga bakal ngasih kalian rekomendasi game-game seru lainnya juga brother, sama gameplaynya. Nanti kita live lah ya kalau gue udah bisa live, amin. Semoga gue bisa cepet live, doain ya brother, please. Karena gue pernah live nyobain tapi pakai jaringan HP, ya pakai jaringan kuota gitulah pokoknya mah, dan cukup seru sih, cuman mengganggu karena pingnya terlalu besar brother. So buat yang suka sama video ini, gue mau ke kalian brother, jangan lupa like-nya juga, oke? Kita langsung ke videonya brother. Nah yang pertama ini ada CoPlayer brother, dan CoPlayer ini tuh menurut gua salah satu Android paling ringan. Cuman kenapa gua belum bisa bikinin videonya? Ya karena belum aja sih. Itu aja sih, gak ada alasan spesial. Sayangnya CoPlayer itu udah dihentikan ya, sudah di discontinue pengembangannya, sudah nggak dilanjutin. Kalau nggak salah tuh terakhir tahun 2018. Tapi masih bisa diakses lewat website pihak ketiga atau third party brother. Contohnya kalian bisa dapetin di sini brother di coplayer.id.uptodown.com brother. Tapi gua nggak bisa menjamin keamanannya. Tapi gue yakin ini nggak ada virusnya sih di website ini ya. Nah, per 30 Januari 2022 menurut omagame.com sama jalantikus.com itu sama, brother. Sistem minimum requirements CoPlayer ini tuh buat low end PC banget, brother. Kenapa? Karena OS-nya aja buat XP, Surface Pack 3 minimal ya. Dan prosesornya gue nggak dapetin informasinya, tapi paling juga dual core ya. RAM-nya minimum 512 MB. Yap, kalian tidak salah dengar, makanya gue tadi bilang ini tuh adalah salah satu emulator Android ringan, brother. Tapi kalau mau aman 2 GB lah ya. Buat grafiknya sendiri ya bebas lah, yang penting support OpenGL 2.0 sama storage-nya minimal kosong 3-8 GB kalau misalkan kalian mau main game atau ngebuka aplikasi dengan lancar, brother. Oke brother, yang kedua salah satu emulator Android paling ringan juga, AmidoOS brother. Ini tuh udah bener-bener gak bisa dibuka websitenya, bener-bener sudah hangus, sudah di-discontinue juga pengembangannya, udah gak bisa. Tapi sekali lagi kalian masih bisa download brother lewat third party websitenya. Kalau salah satunya ini brother, contohnya yang filehorse.com ini, size-nya itu 226,73 MB brother. Itu bocoran buat yang nggak ada websitenya ya. Nah walaupun emulator Android ini tergolong emulator Android yang paling ringan, tapi ini rada-rada galak brother dibandingin si CoPlayer, karena si AmidoOS ini OS-nya bisa Windows 7, Windows 8, sama Windows 10 itu minimum ya. Jadi Windows XP itu udah nggak bisa pakai. Prosesornya paling nggak kalian yang pakai 2 GHz bukan dual core. Buat core-nya sendiri kalau bisa multi core ya, kalau bisa ya multi core tuh quad core atau octa core juga bisa sih. Tapi ngapain octa core pakai AmidoOS? Tapi kalian masih bisa pakai dual core juga brother. Nah kalau bisa AmidoOS ini juga pakai VT brother atau Visualization Technology ya, kalau nggak salah singkatannya, di enablein. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Plus grafik dengan VRAM 128 MB. Kecil sih, segitu mah kecil banget coy. Nah agak sedikit galaknya juga, AmidoOS ini tuh butuh grafik yang support OpenGL 3.0 brother atau 3.0. Dia butuh RAM minimal 2 GB sama storage kosong minimal 2 GB juga kalau misalkan kalian mau mainnya lancar brother. Plus kalian kalau bisa ada Net Framework 4.0-nya. Yang ketiga ada game loop brother, mungkin kalian sudah sering mendengar ya. Dan ini masih punya website resmi yaitu gameloop.com. Dan Gameloop ini tuh support banget sama PUBG, sama game Call of Duty Mobile, Standoff 2, Free Fire, Apex Legends, yang kayak gitu-gitu pokoknya brother. Ini compatible banget dan cukup stabil, sangat cukup stabil. Menurut ini gua rekomendasiin buat kalian yang mau main game-game apa sih FPS atau first person shooter pakai emulator Android. Salah satunya ini terbaik brother menurut gua ya, pakai Gameloop ini. Tapi tidak terlalu ringan karena OS-nya minimal itu Windows 7, 8,
8 sama Windows 10 yang 64 bit. Gue nggak tahu sih, belum pernah nyobain di 32 bit game loop ini apakah bakal crash atau kayak gimana, gue nggak tahu ya. Prosesornya sendiri dia butuh Intel Core i3 560. Kalau AMD Phenom 2 ke atas, brother. RAM-nya minimal kalian butuh 3 GB buat maininnya secara lancar, brother. Nah, buat grafiknya sendiri kalian butuh Nvidia GeForce GTX 460 itu minimal, atau AMD Radeon HD 5870 itu minimal ya, AMD atau GTX. Dan kalau misalkan kalian mau pakai game loop ini, kalau bisa ada DirectX 9.0-nya atau 9.0-nya, brother. Atau misalkan kalian bisa pakai DirectX 11 asalkan kalian punya VGA yang VRAM-nya itu 1 GB. Jadi kalau misalkan tadi Nvidia GTX 460 minimal 1 GB kalau pakai DirectX 11. Buat storage-nya sendiri dia butuh 1 GB, brother. Dan kalau misalkan mau enak mainnya, memori atau bukan memori, hard disk kalian itu harus kosong minimal 10 GB, brother. Nah, Mumu Player ini adalah salah satu emulator Android yang paling gue suka juga, brother. Sebenarnya ya ini hidden game sebenarnya Mumu Player ini tuh, bro. Tapi ya gitu, ini lebih galak malah ya dari yang sebelumnya. Jadi Mumu Player itu selain support banget buat game first person shooter yang FPS-nya itu bisa nyampe 120 ya frame per second. Mumu Player ini juga support buat game MOBA, support banget buat game apa sih namanya, MMORPG. Pokoknya menurut gue ini salah satu emulator Android paling keren sih sebenarnya. Jadi Mumu Player ini tuh masih punya websitenya, brother ya, masih mengikuti zaman juga, masih mengikuti perkembangan game-game baru juga. Berbahagialah. Websitenya itu mumuglobal.com. Kalian bisa langsung cek ke websitenya, nemuin informasi banyak di situ ya tentang sistem requirements-nya, walaupun nanti gua bakal kasih tahu juga. Dan kalian bisa langsung download si emulator Android Mumu Player ini langsung dari websitenya, brother. Jadi minimal kalian harus punya OS Windows 7 ke atas, Windows 8 berarti bisa ya, Windows 10, Windows 11 kalian bisa pakai Mumu Player ini, walaupun menurut gua Windows 11 itu udah ada emulator Androidnya langsung sih. Prosesornya kalian minimal pakai i3 2100 atau generasi kedua, brother, yang quad core prosesor ya, yang 4 core. Core-nya ada 4. Dan yang harus support sama VT atau virtualization teknologi, brother, dan di enablein nanti ya. Buat RAM-nya sendiri kalian butuh minimal 4 GB, brother, supaya kalian lancar mainnya. Grafiknya kalau bisa minimal kalian pakai GTX 280 atau AMD HD 6790, brother, supaya smooth gitu sih grafiknya. Storage-nya sendiri buat instalasi kalian butuh 2 GB dan minimal kosong ya, ada space gitu 1,5 GB supaya kalian bisa tambah lancar lagi mainnya, brother. Yang kelima ini adik kembarnya si Mumu Player, yaitu Mumu Nebula. Bedanya apa Mumu Player sama Mumu Nebula? Jadi ini tuh beda banget ya. Kalian tuh bisa ngedownload Mumu Player sama Mumu Nebula di laptop atau di PC yang sama, brother. Nah, bedanya Mumu Nebula ini intinya produk turunan dari Mumu Player, tapi khusus buat low end PC, brother. Jadi dia kayak misalkan RAM-nya itu dia cuman butuh 2 GB, dia support Android 7, dan kalian nggak perlu nyalain VT, nggak perlu di-enablein si virtualization teknologinya itu. Mantep kan? Ada cumannya. Mumu Nebula ini cuman support buat 32 bit. Masalahnya kalau misalkan kalian main game yang butuh 64 bit, kalian nggak bisa mainin game itu, brother. Dan sekarang gua bakal ngasih tahu beberapa game yang udah adaptasi banget sama Mumu Nebula, jadi kalian bisa mainin game ini banget. Yang pertama adalah Free Fire, yang kedua Free Fire Max, Azur Lane, Counterside, Blue Archive, Epic 7, Fate atau Grand Order, World Flipper, Brawl Stars, Summon War, Punishing Grace, sama Pokemon Unite. Itu game-game yang udah highly adapted banget, udah bisa kalian mainin banget secara lancar di Mumu Nebula, brother. Dan game yang belum support di Mumu Nebula, kalian belum bisa mainin nih, kayak Guardian Tales, Princess Connect, Redive, Ark Knights, Girl Caveran, The Time I Got Reincarnated as a Slime, yang anime itu. Dead Trigger 2 kalian nggak bisa main, KOF All Star, Eve Echoes, League of Legends Wild Rift itu kalian belum bisa mainin, brother. Tapi sih ini menurut gue salah satu emulator terbaik buat low end PC. Terbaik ya, bukan teringan. Salah satu itu juga. Yang keenam ada Remix OS Player, brother. Ini gue juga tidak berhasil menemukan websitenya, website resminya, tapi kalian bisa dapetin di getandroidemulator.com yang menurut gue itu cukup terpercaya, dan menurut gue ini salah satu emulator bagus ya, Remix OS Player ini. Jadi per 7 Januari 2021 getandroidemulator.com itu ngasih tahu ke gua, ke publik juga sih lewat websitenya ya, kalau Remix OS Player itu butuh OS minimal Windows 7 yang 64 bit sama prosesor Intel Core i3 atau yang seimbang ya sama Intel Core i3 AMD sama lah, dan dia harus nge-enablein VT-nya, brother, atau virtualization teknologinya. RAM-nya dia butuh 4 GB ya, cukup besar memang. Sama storage-nya minimal kalian harus punya 08
8 GB, brother. Itu harddisknya ya, 08 GB. Oke, yang ketujuh ini akan semakin agak aneh emulator Androidnya, karena sebenarnya ini tuh eksperimental banget, brother. Namanya Android X86. Dia ini open source, kalian bisa donasi juga di websitenya, brother. Ini websitenya, karena developernya sendiri di Android X86 ini dia pakai domainnya .org ya. Ini tuh maksudnya organization. Jadi mereka itu membentuk sebuah organisasi untuk membuat sebuah emulator Android yang ringan buat kalian, buat gue juga sih, buat kita semua pokoknya mah ya. Dan mesin dari Android X86 ini dipakai buat beberapa Android yang lainnya ya. Jadi ada beberapa Android emulator yang pakai base Android X86 dikembangin lagi gitu sama orang lain. Dan lu juga kalau mau ya silahkan sih, boleh-boleh aja. Menurut getmyos.com, brother, Android X86 ini tuh butuh paling enggak prosesor yang 32 bit, brother. Dia cuma butuh 1,2 GB RAM, brother. Yah, rendah sekali kan, dan 3 GB storage buat instalasinya. Kalian harus nyediain 3 GB kosong di harddisk kalian, oke? Yang terakhir, yang ke-8 ada Archon atau Archon. Gue sih lebih suka bilangnya Archon. Archon ini tuh menurut gue cukup unik, brother, karena emulator Android yang satu ini tuh terintegrasi langsung sama Google Chrome. Yeah, that's a weird style of emulator Android sih menurut gue ya. Dan kalau misalkan kalian mau searching di Google Archon ini, brother, tambahin emulator ya di belakangnya. Karena kalau Archon doang nanti kalian bakalan keluar extension Google Chrome. Pilih yang Archon strip runtime.github.io. Pilih yang itu, oke? Gue sebenarnya nggak dapetin informasi yang jelas ya. Kalau misalkan Google Chrome kalian bisa berjalan dengan lancar di laptop atau di PC kalian, berarti Archon ini juga bisa berjalan dengan lancar di laptop atau di PC kalian. Karena gue tidak menemukan seputaran minimum system requirements yang dibutuhin sama Archon ini, brother. Yang pasti Archon ini tuh harus pakai prosesor Intel yang 32 bit, brother, atau pakai Chrome OS yang 64 bit. Kalian juga bisa pakai Chrome yang 32 bit atau Chrome OS yang 32 bit ya, operating systemnya yang Chrome, atau pakai prosesor yang ARM based, brother, kayak ARM base-nya Chromebook. Jadi sejenis laptop gitu atau notebook, brother, tapi yang pakai Chrome OS. Chromebook tuh yang kayak gitulah pokoknya. Oke, brother, jadi segitu dulu. Itu adalah 8 emulator Android yang mungkin belum kalian tahu dan tertarik buat kalian coba, brother. Nanti juga cara instalasinya mau gue cobain, walaupun mungkin gak akan semua ya. Ya kalau bisa semua gue bikinin lah, tapi satu-satu ya. Nah, kira-kira kalian tertarik pakai yang mana nih, brother, biar agak-agak beda gitu sama teman-teman kalian ya, yang pakai BlueStack, yang pakai Nox, yang pakai Memo Player. So, buat berku semuanya yang baru pada gabung, yang suka sama konten kayak gini, gue juga nyediain emulator Android tutorial instalasinya, brother. Gue juga nyediain emulator gaming juga. Buat yang baru gabung dan suka sama konten kayak gini, brother, jangan lupa subscribe, brother, channel ini channel mereka. Karena selain gue ngasih kalian seputaran emulator Android kayak gini, gue juga tadi udah bilang ya bakal ngasih kalian seputaran emulator gaming juga yang videonya udah gua buat sebenarnya sih di channel gua. Gua juga bakal ngasih kalian rekomendasi game-game seru lainnya juga, brother, sama gameplaynya juga. Nanti kita live bareng. Kalau misalkan gua udah live, gua bakal update di status gua, oke? Ya pokoknya mah ikutin terus, jangan lupa subscribe, dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, gua mau ingetin kalian jangan lupa like-nya juga, oke? So stay tune di Noreka. See you in the next video, brother. Bye bye.